Nah, kalau karena apa? Karena memang rangkaian Idul Fitri itu diawali mandi dulu. Mandi dulu. Sebagusnya pakai niat. Sebagusnya pakai niat. Niatnya itu sahaja aku mandi untuk hari raya Idul Fitri sunat karena Allah seharusnya. Itu. Atau kalau Jumat itu mandi Jumat. Jadi bapak-bapak yang hari Jumat itu ada mandi Jumat namanya. Nah, jadi kalau ada yang belum mandi, kita tunggu mandi dulu dan nah itu kan namanya ingat, yang namanya ingat kan sampai tahu ada yang tidak ingat itu usaha langsung ngambil terkung ngambil kebiang ngambil tak pamannya karena itu menjadi rangkaian daripada Idul Fitri. Kemudian kita ke masjid takbiran. Nah, takbiran itu yang namanya rangkaian takbir Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Jadi dari maghrib start sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Itu rangkaian takbir Idul Fitri. Jadi kalau kita sampai maghrib kita takbir, boleh tak? Boleh, cuman namanya bukan lagi takbir rangkaian Idul Fitri. Ah itu kakek, wah itu Ustaz tuh ada aliran baru. Kami kan sampai kali kalau maghrib takbir, bukan lagi takbir tuh boleh. Ini pun ada takbir boleh lah. Kapan-kapan takbir tuh boleh, cuman ketika selesai sholat Idul Fitri itu artinya sudah habis dan sudah berakhir rangkaian takbir Idul Fitri. Kemudian kita selama Ramadan itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan waktunya sampai kapan? Sampai khotib turun dari mimbar. Nah, jadi kalau ada yang belum zakat fitrah, kini nak zakat fitrah masih sah. Tapi ketika Allah sudah mengaji, itu sudah tidak dianggap zakat fitrah, tapi dianggap sedekah biasa. Itu artinya kewajibannya ataupun zakatnya tidak terpenuhi. Nah, kalau ada yang belum fitrah, nah fitrah kini boleh fitrah. Nah, macam mana fitrah itu? Fitrah itu sudah diumum oleh pemerintah. Standarnya itu minimal 2,5 kg beras, minimal. Tapi pemerintah menetapkan 2,8. Ngapain 2,8 itu kehati-hatian. Jadi ada penetapan zakat itu ada rapat oleh Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, MUI menetapkan itu rami-rami. Jadi ditetapnya itu 2,8. Biasanya 2,5 itu boleh, itu standar paling dikit. Atau dijumlahkan sen boleh juga, sennya sebanding dengan itu. Nah, berapa sennya, berapa harga beras kali lah itu. Nah, kapan terakhirnya? Nah, terakhirnya itu tadi setelah khotib turun dari mimbar. Boleh tak khotib lagi di atas mimbar? Masih boleh. Artinya jelas-jelasnya tidak sembahyang arti itu kan. Nah, itu. Kemudian ke masjid, kita rame-rame ke masjid dan kini kita sudah berada di tahapannya di masjid akan mengadakan sholat Idul Fitri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam apa niatnya? Usolli sunnatan li'idul fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang tahu lapasnya itu lapasnya. Artinya apa ya? Niatnya sahaja aku sholat Idul Fitri mengikuti imam sunat karena Allah. Bagi yang tak tahu lapasnya, baca niatnya jadi. Apa niatnya tadi? Sahaja aku sembahyang Idul Fitri 2 rakaat mengikuti imam karena Allah. Oh ya Ustaz, panjang niat itu tak hafal, kami kan cuma ada nomor sekali cuma. Nah, dipendek lagi. Macam mana pendeknya? Sahaja aku sembahyang raya-raya mengikuti imam. Deh, jadi. Nah, ayat itu tidak tahu. Kami gak ada kebal. Kalau udah tahu yang tuh ini akan aku nak sembahyang raya-raya. Jadi juga. Lah itu. Nah, yang tuh tidak tahu, duduk di depan tuh dengar khutbah. Jadi juga. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan bagi perempuan yang berhalangan ke masjid disunahkan untuk datang ke masjid, datang dalam arti tidak masuk ya, untuk mendengarkan khutbah dan tidak ikut sembahyang. Itu pahalanya sama dengan orang mereka mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi itu saking agungnya sholat Idul Fitri. Yang tidak bisa ke masjid pun dianjurkan untuk mendekati masjid mendengarkan khutbah. Tuh. Kemudian
wajahtu. Nah, kita juga seperti itu, baca wajahtu. Kemudian misalnya imam baca wajahtu sampai habis, kalau imam tentulah sampai habis. Nah, kita baca dah habis. Imam takbir yang pertama itu 7 kali. Tapi kita tidak usah hitung Bapak Ibu, biarlah. Mun kita sangat ajak imam tu takbir terus, kita hitung baik. Yang namanya kita lagi ikut imam. Nah, tidak usah hitung. Kaki ngitung salah, imam ini betul, kita hitungnya salah, laju merotes belakang belakang. Pak Imam kurang, nah jangan, biarlah. Bisa dihitung. Nah terus misalnya wajah tu kita belum sudah, imam lah takbir, sudah, tidak usah dihabiskan wajah tu ini, langsung takbir. Apa yang bacaan takbirnya? Subhanallah, tadi sudah disampaikan Pak Imam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sampai di situ. Cuman kita baru subhanallah walhamdulillah, imam lah takbir dan dulu lah takbir. Bisa disambung lagi bacaannya. Kan kita habis bacaannya ada tinggal lagi imam dah takbir berapa? Kita baru berapa? Kacau jadi. Pokoknya ikuti imam. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah, kita diam. Kemudian imam membaca ayat, kita baca surah Al-Fatihah. Rukuk, sujud. Yang keduanya takbir lagi seperti itu. Kemudian setelah rukuk qunut, setelah qunut baru sujud. Setelah sujud, setelah salam, Bapak Ibu, khutbah. Nah beda dengan sembahyang Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sembahyang. Kalau Idul Fitri kan dah sembahyang dulu baru khutbah. Nah, apa ketentuan khutbah itu? Ketentuan khutbah itu sama halnya dengan sholat. Jadi apapun yang menjadi rukun sholat itu juga menjadi rukun di dalam khutbah. Apa rukun sholat itu? Tidak boleh melangkah lebih dari 3 langkah. Nah, jadi mungkin kita nak melangkah, mungkin kita nak kersak-kerso jangan nama dige. Kaki duduk tak tahan misalnya kersak-kerso jangan nama dige, batal. Kemudian bercakap, jangan bercakap waktu khutbah, dengarkan. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Oke, khutbah di depan bercakap, kita belakang otak, batal. Apa yang batalnya? Kesempurnaan sholat Idul Fitri kita batalkan. Khutbah itu sama dengan rukunnya sholat. Kemudian setelah khotib turun dari mimbar, baru sholatnya dianggap selesai. Nah, kebiasaan kita itu apa namanya? Kan biasanya kalau khotib itu kita berbut, biasanya nak salam-salaman. Nah, untuk Idul Fitri kali kita buat ketertiban lah. Kaki imam, mohon kepada Pak Imam kaki tegak, khotibnya tegak, yang di sekitar tegak. Nah, salaman kita di situ. Terus mutar keliling. Jadi tidak ada yang terlewatkan sambil kita berselawat. Yang ibu-ibu juga seperti itu. Cuman yang ibu-ibu sama ibu-ibu lah. Nah, itu jangan boleh ibu-ibu berbeda ke depan. Biarlah kayak kalau untuk silaturahmi keluarga setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu. Kira-kira ada yang nak ditanyakan? Cukup ada kira-kira? Nah, kalau masalah niat tadi, itu diniatkan yang paling pendek jadi. Itu. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya untuk petugas pelaksana sholat Idul Fitri kita pada mereka yaitu khotibnya insyaallah khotib kita lah. Kemudian Bilalnya insyaallah Bilal kita lah. Kemudian khotibnya insyaallah khotib kita lah atau yang mewakili. Kemudian imamnya yaitu imam kita lah atau yang mewakili. Nah, kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.